ada anak sekolah yang dicolok matanya sama temannya ya, sama satu sekolah apa satu kelas itu. Nah itu ya Allah sangat memprihatinkan sekali. Saya nggak tahu itu sekolahnya di mana. Amit-amit ya Allah, saya nggak tahu mau ngomong apa. Sangat memprihatinkan sekali, sangat disayangkan sekali. Tapi yang pasti gini ya, ini Indonesia ini udah gawat sih. Kalau kita nonton film-film Korea, drakor-drakor Korea itu isinya tentang pembulian. Jadi memang situasi darurat tentang pembulian. Nah di Korea aja udah banyak orang bunuh diri, gantung diri, dan akhirnya juga kalau masih hidup dia nanti ketika gede dia balas dendam karena dulu sering dibully waktu sekolah. Anak ini adalah korban dari pembulian bukan cuma sekali tapi udah sering terjadi. Jangan sampai di Indonesia terjadi hal pembulian seperti ini dan guru-guru tuh diem aja gitu loh. Kok bisa diem aja? Murid juga kok diem aja, nggak cerita sama orang tuanya. Harus cerita lah sama orang tuanya. Dia diapain di sekolah. Terus jangan mentang-mentang mungkin oh itu anak orang kaya atau anak orang apa, maka dibiarin aja gitu anaknya nakal atau gimana karena dia anak konglomerat atau anak orang kaya ya saya nggak tahu. Kemarin aja anak saya ditonjok matanya di sekolah gitu kan. Ya kalau saya bilang udah unsur pembulian juga. Saya mau datang tuh ke sekolah. Tapi kata istri saya nggak usah katanya. Bapaknya udah dipanggil dan anaknya udah nggak suka gangguin anak saya lagi ya kan. Nah saya mau datang tuh mau ngobrol sama bapaknya. Kalau kamu nggak bisa ngajarin anak kamu nanti saya ngajarin kamu. Nggak pernah kita apa-apain kok tiba-tiba bisa terluka, bisa matanya biru gitu. Kalau misalnya mungkin bercanda main pukul-pukulan atau berantem yang namanya anak SD mungkin pukul-pukul di badan is oke lah gitu ya kan. Tapi kalau udah di mata ini kan fatal ini indera ini kan cacat fisik nih, bisa cacat mata, di belakang kepala, ya kan, di alat-alat vital, organ vital lain. Nah itu, aduh, nggak bisa ngebayangin saya apa yang akan saya lakukan. Maaf ya, ini bukan provokasi, ini kembali kepada diri saya. Jangan sampai lah, yuk mari yuk orang tua, sama-sama kita didik anak-anak kita, ya kan. Ya kalau anak-anak berantem itu biasa, cuman jangan sampai ngebully, terus sampai mau mencacatin gitu, janganlah, jangan. Kemarin nggak diperiksa ke dokter, matanya biru si Yusuf, ya kan, matanya biru, 2 hari 3 hari hilang birunya, ya kata istriku ya udahlah katanya, jangan. Nah kalau sampai terjadi lagi, berarti memang anaknya nggak bisa dikasih tahu, ya kan, udah dikasih tahu sama orang tuanya. Nah ini peran orang tua ini sangat penting sekali, jangan mentang-mentang sibuk, lupa, jadi sehingga anaknya jadi berandal di sekolah. Biasa namanya juga anak kecil lah, yang penting kan kita ajarin dia, diajarin supaya yang penting Rafathar tidak boleh mukul duluan. Tapi diajarin jadi laki-laki. Tadi Gigi kemarin katanya sempat nangis Gigi gara-gara marah ya kalau tonjok, bener nggak sih Kak? Rapi. Ya dengar berita namanya inilah anak-anak di sekolah kan suka ada aja lah insiden apa berantem, namanya juga anak laki tapi nggak ini sih, maksudnya nggak yang gimana gitu. Aku juga belum denger detailnya sih. Dia pasti yang namanya ibu mah pasti kaget aja ya bagi kayak gitu. Aku juga pernah anakku berantem di sekolah, tapi ya biasalah, maksudnya yang penting mereka justru itu proses dari anak-anak untuk mereka menyelesaikan masalah. Kalau saya sih waktu itu kan pasti berkomunikasi sama gurunya, nanya sama anaknya kenapa bisa sampai seperti itu, dikasih pengertian. Ya misalnya dia bilang saya temenin duluan gitu ya, kita kasih pengertian harusnya kalau seperti itu gimana kayak gitu. Tapi memang kalau misalkan anak laki sih, kalau misalnya memang di ini ya harus bisa melindungi diri tuh, harus berani kalau jadi anak laki-laki. Jadi kalau ada yang ganggu jangan mau gitu, tetap harus bisa bela diri, tapi nggak boleh kita yang nyerang duluan. Ya namanya anak-anak lah ya, namanya anak-anak kan namanya emosinya naik turun, namanya anak-anak kan belum bisa seperti orang dewasa. Jadi menurut saya itu hal yang wajar asal anaknya ngerti, tahu itu salah, dikasih tahu, semuanya masih dalam batas wajar, orang tuanya juga sama-sama bisa menerima sih, menurut saya sih nggak masalah. Ya kalau saya sih selama masih dalam batas kenakalan wajar ya, itu kan proses. Kalau anak kita terlalu kita protek juga nggak bagus juga gitu, karena sebenarnya kan nanti dia juga akan menghadapi dunia supaya dia punya bekal juga, jadi dia tahu gimana cara menghadapi. Oke.